Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Herianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengajarkan mengenai pembuatan auto build pada aplikasi ABSS. Fasilitas auto build merupakan fitur yang ada di dalam aplikasi ABSS yang akan membantu penggunanya untuk mencatat transaksi perusahaan dagang yang harus melakukan proses perakitan dulu sebelum dilakukan penjualan. Jadi untuk menghasilkan suatu barang akan membutuhkan barang-barang lainnya. Jadi gampangnya kita contohkan jika kita akan menjual satu buah unit komputer. Satu unit komputer itu terdiri dari beberapa barang yang bisa dirakit terlebih dahulu. Contohnya di situ ada motherboard, ada RAM, dan sebagainya. Jadi beberapa barang itu akan kita rakit lalu menghasilkan satu unit komputer. Jadi itu salah satu kegunaan fungsi auto build. Sekarang kita akan masuk pada contoh kasus. Kita akan mencoba merakit atau menggunakan fitur auto build. Silahkan masukkan saldo awal seperti biasa. Serta di sini ada informasi pelanggan dan supplier. Ini adalah persediaan barang dagang yang akan kita hasilkan nanti, yakni satu unit komputer. Satu unit komputer ini dirakit dengan menggunakan beberapa komponen ini. Ada persediaan komponen 1 sampai 8. Silahkan catat persediaan komponen dulu awalnya. Silahkan masukkan ke dalam persediaan, seperti halnya contoh perusahaan dagang sebelumnya. Silahkan masukkan informasi awal perusahaan terlebih dahulu. Anggap saja perusahaan ini namanya perusahaan komputer. Silahkan samakan dengan contoh soal, financial year-nya tahun 2019, sedangkan untuk conversion months-nya adalah Januari. Silahkan samakan dulu akunnya dengan yang ada di soal. Untuk komponen inventory, silahkan buatkan dulu akunnya, sedangkan isi saldonya yang nanti akan menyesuaikan setelah kita adjust inventory-nya. Sebelum inventory-nya kita adjust, silahkan masukkan barangnya ke dalam item list terlebih dahulu. Sebagai contoh, kita akan memasukkan komponen inventory untuk M01, yaitu motherboard. Yang dicentang nantinya adalah I buy dan I inventory this item. Dan akun yang dipilih adalah komponen inventory yang kita buatkan tadi. Langkah selanjutnya adalah mengisi buying details. Yang dimana di sini harganya 450.000. Untuk teks, buatkan saja non-teks terlebih dahulu, karena ini hanya sebagai contoh. Lalu lakukan hal yang sama pada 8 persediaan komponen lainnya. Langkah selanjutnya adalah melakukan adjust inventory. Pada bagian date ubah menjadi 1 Januari 2019, sedangkan pada bagian detail, item number, quantity, dan unit cost ubah menjadi keterangan yang ada di soal. Dan pada bagian akun ubah menjadi komponen inventory yang telah kita buat pada akun sebelumnya. Lakukan hal yang sama pada 7 komponen inventory lainnya. Dan jangan lupa memberikan keterangan pada bagian memo. Setelah persediaan komponen sudah selesai, kita masukkan untuk persediaan terakhir, yaitu sistem unit inventory. Di sini bisa kita lihat juga
yang kita centang adalah iSell dan iInventory. iBuy tidak kita centang karena ini merupakan hasil rakitan. Untuk akun yang terkait, silakan samakan saja. Untuk bagian ini HPP, ini penjualan, dan ini bagian inventory-nya. Lalu pada bagian best selling price ini bisa diisi bisa tidak, karena pada dasarnya selling ini bisa berubah sewaktu-waktu. Di sini selling unit measure, kita isi unit. Tapi kalau mau diisi juga silahkan. Pada bagian auto build, item number ini merupakan komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu sistem unit inventory, yaitu komputer. Jika kita klik, maka ini list what it takes to build. Maka yang kita isi adalah semua inventory yang dibutuhkan. Contoh ini kita memerlukan semuanya, jadi kita bisa masukkan satu-satu. Barang yang tidak kita masukkan adalah sistem unit inventory, karena sistem unit inventory adalah bagian dari akun itu sendiri. Nanti jika sistem unit inventory kita masukkan, maka akan terjadi error nantinya. Oke, pada bagian quantity, buat semuanya menjadi satu. Ini sesuai kebutuhan. Jika kita perlu dua, silahkan buat dua. Tapi untuk contoh kali ini kita hanya perlu satu per komponen inventory-nya. Lalu kita klik OK. Di sini ada minimum level for restocking alert. Bisa dibikin, bisa tidak. Untuk kali ini kita buatkan 0. Terus klik OK. Untuk contoh pajak, kita buatkan non-taxable saja dulu. Ini sebagai contoh saja. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian adjust inventory. Pada di awal akun tertulis sebesar 4.760.000. Ini merupakan satu unit sistem komputer. Jadi kita buat di sini satu sistem unit komputer. Kuantitinya 1, unit cost-nya 4.760.000. Account-nya adalah sistem unit inventory. Setelah itu record. Pada tahap ini untuk setup awal hampir selesai. Langkah terakhir yang kita lakukan adalah membuat account opening balance. Silakan samakan dengan informasi yang ada di soal. Jika sudah selesai, silahkan tekan OK. Pekerjaan selanjutnya adalah silahkan ikuti pengerjaan transaksi yang ada di modul. Silahkan ikuti transaksi sesuai tanggal. Dan jika ada informasi yang salah seperti tanggal 21 Januari 2019, melakukan penjualan tunai sebanyak 10. Sedangkan pada sistemnya sendiri kita bisa lihat on hand-nya 0, jadi kita membuat barang sebanyak 10. Setelah itu, pastikan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangannya sudah benar. Kita bisa lihat
Income statement-nya 16.950.000. Dan di laporan posisi keuangannya adalah 100.470.000. Demikianlah video pembelajaran mengenai fitur auto build dalam IBSS. Saya Randi Herianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.